Muibi, Ya. ada satu rest area di Jawa Barat yang katanya angker karena pernah ada kejadian yang makan korban jiwa. Nah, kejadiannya apa gue ceritain di akhir ya. Gue tahu dari mana, jadi ada perempuan, namanya tuh Sisil. Sisil ini tuh sama suaminya lagi jalan pulang dari rumah orang tuanya. Akhirnya karena suaminya itu kebelet BAB, mereka melipir dulu lah ke rest area. Di situ tuh posisinya udah jam 11 malam. Sisil nih tidur di mobil dan suaminya tuh mau ke toilet. Jadi Sisil sendirian tidur di mobil tuh. Nah, pas dia lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok kaca mobilnya. Terus akhirnya dia kebangun lah. Dan pas Sisil ngeliat, kalian tahu nggak? Dia ngeliat sosok perempuan, badannya tuh penuh luka bakar, mukanya gosong, dan rambutnya, kulit kepalanya tuh kayak kelupas-lupas gitu. Nah, ngelihat itu dia histeris banget kan. Akhirnya dia langsung keluar dari mobil, dia teriak-teriak minta pertolongan, dan kebetulan ada bapak-bapak lewat tuh. Terus bapak-bapaknya ini nanya, "Neng, kenapa Neng?" Akhirnya si Sisil ceritain lah apa yang terjadi tuh ke si bapak itu. Terus si bapak itu nanya, "Neng sendirian di sini?" Terus Sisil bilang, "Enggak Pak, ada suami saya tapi lagi di toilet." Terus si bapaknya bilang, "Ya udah saya temenin ya." Akhirnya ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Terus si bapak tuh ceritalah ke si Sisil. Katanya dulu di rest area itu tuh ada kejadian bus Damri kebakar. Nyampe ke orang-orang sih gak ada korban jiwa. Padahal sebenarnya ada korban jiwanya, yaitu penumpang-penumpang yang duduk di kursi paling belakang. Nah, mungkin yang nyamperin si Sisil itu adalah salah satu sosok itu. Iya bisa jadi sih ya. Nah, itu posisinya mereka ngobrol-ngobrol tuh di trotoar pinggir jalan gitu. Sambil nunggu suaminya balik kan. Tapi lama-lama si Sisil nih ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Sisil tuh nyium bau gosong kayak kebakar gitu Muibi. Dan pas Sisil sadar, Sisil nih ngeliat si bapak-bapak di sebelahnya dia gak pakai sendal. Terus tuh kakinya kayak penuh luka bakar gitu. Dan pas dia lihat dari bawah ke atas, di pergelangan tangan bapaknya sampai ke leher, itu tuh bener-bener penuh luka bakar Muibi. Di situ Sisil tuh udah mulai ngerasa overthinking gitu kan, kayak dia mikir, aduh jangan-jangan bapak-bapak ini tuh setan. Dan yang lebih epicnya Muibi, kalian tahu nggak? Si bapak-bapaknya ini tuh ngomong, "Ya udah Neng, bapak harus pergi dulu ya. Maaf ya Neng, tadi istri bapak nakutin Neng." Aduh. Jadi ya korban bus Damri itu bapak dan istrinya itu. Muibi, Ya. ada satu hotel bintang 4 di daerah Sarinah Tamrin yang kelihatannya tuh proper banget, tapi ternyata hotelnya itu tuh di lantai 5-nya angker. Oh gitu. Oke. Jadi ada perempuan namanya Fani. Fani ini sama temennya cewek mau nginep di hotel itu. Karena dia tuh ada kegiatan kantor besok paginya di CFD. Terus udah tuh mereka datang, check in, dan pas udah bersih-bersih dan siap-siap mau tidur, tiba-tiba si Fani sama temennya itu ngedenger dari arah lemari di kamar dia ada bunyi kayak ngetok-ngetok pintu lemari gitu. Kayak bunyi tuh duk-duk-duk gitu. Nah, ngedenger itu Fani langsung nanya nih ke temennya, "Lo ngedenger nggak?" Terus si temennya ini bilang, "Iya gue ngedenger juga, lo juga Van." Terus di situ si Fani tuh ngomong, "Ayo lo temenin gue, kita samperin bareng-bareng, terus kita buka lemarinya." Nah si temennya Fani tuh ngomong, "Aduh Van, gue gak mau gue takut." Terus si Fani bilang, "Udah kita harus samperin aja, kalau kita berani mereka yang takut." Udah tuh akhirnya mereka berdua ngebuka lemarinya. Pas si Fani buka lemarinya, gak ada apa-apa tuh Muibi, kosong. Nah pas si Fani jalan balik ke kasur, terus si temennya Fani ini bilang, "Van, coba buka lagi deh lemarinya." Terus si Fani bilang, "Enggak lah, ngapain dibuka lagi?" Terus temennya maksa kan akhirnya, "Udah buka lagi aja." Akhirnya balik lagi lah si Fani ke situ. Dan pas dibuka lemarinya, jadi di atas lemarinya itu tuh kayak ada sekat kabinet yang kebuka gitu. Nah si Fani emang gak ngeliat tuh kalau di atas itu tuh masih ada sesuatu. Dan pas mereka berdua ngeliat Muibi, di atas kabinet itu ada kepala nenek-nenek buntung. Dan bunyi duk-duk-duk itu tuh kepalanya dia lagi dia bentur-benturin ke pintu lemari. Kepalanya doang. Nat Moy, Ya. satu tempat yang cukup angker itu tuh ada di jalur kereta Pasar Minggu. Karena banyak banget kejadian kecelakaan di situ dan ternyata banyak korban-korbannya yang gentayangan di sekitaran sana. Nah, salah satu kejadian ini dialamin sama satu cewek yang namanya Ajeng. Jadi
dia tuh malam-malam naik kereta jalur Pasar Minggu ini kira-kira 22.30 dan pas dia lihat di gerbongnya dia itu sepi, cuman ada dia, di sebelahnya dia ada ibu-ibu pakai hijab, terus di depannya Ajeng persis itu ada cewek mahasiswi kayak lagi pakai headset sama mainan HP. Nah di sebelah cewek ini itu ada bapak-bapak yang agak-agak aneh gitulah, karena si bapak-bapak ini tuh mukanya pucat, terus kurus banget badannya, dan kayak cuma pakai entah kaos oblong atau kaos kutang gitulah. Si bapak-bapak ini tuh ngeliatin cewek yang di samping dia, terus kayak nge-scan dari atas sampai bawah gitu. Creepy banget kan? Tiba-tiba di sebelah Ajeng, si ibu-ibu ini ngomong ke Ajeng, Neng ngeliat juga ya? Katanya gitu. Si Ajeng bingung nih. Ah, ngeliatin apa bu? Iya, itu Neng ngeliat si bapak-bapak yang itu kan. Itu tuh sebenarnya hantu Neng katanya. Hah? Gitu. Terus lah, Ajeng bingung dong. Kok ibu tahu? Si ibu ini bilang, iya, saya kan tiap hari bolak-balik naik kereta Neng. Saya sering banget ngeliat bapak-bapak itu, dan kata orang-orang tuh itu emang hantu gentayangan yang emang korban kecelakaan di situ. Tapi dia tuh belum sadar kalau dia udah meninggal. Udah sampai di satu momen nih, si bapak-bapak ini yang tadinya nge-scan cewek yang di sampingnya dia, itu tuh ngeliatin ke arah Ajeng. Ajeng malah jadi liatin. Ya Ajeng karena tahu itu mungkin bukan manusia, dia panik sendiri dong. Dan pas banget itu tuh momen dimana keretanya lagi berhenti. Entah di stasiun mana nggak tahu, tapi karena Ajeng udah takut banget, dia akhirnya keluar tuh. Padahal belum sampai di stasiun tujuannya dia. Terus Ajeng tuh ngerasa di belakang dia tuh kayak ada yang ngejar dia. Pas Ajeng nengok ke belakang, ternyata itu tuh mahasiswa yang di depan dia tadi. Ngejar dia. Terus Ajeng bingung kan, cewek ini dari jauh kayak, mbak tunggu. Udah deket, akhirnya si cewek ini ngomong, dia kenalin diri, papa segala macam. Terus dia bilang, mbak nanti sampai rumah baca bacaan ini ya, kayak dikasih surat-surat gitu. Terus dibilang, ntar mbak juga mandi ya. Loh kenapa? Ajeng bingung kan. Si cewek ini bilang ternyata Moy, iya mbak, tadi saya ngeliat mbak ngobrol sendiri di dalam gerbong. Nah itu dia. Ya ternyata yang jadi hantu gentayangan, yang jadi korban-korban itu ternyata mungkin bukan cuman si bapak itu, tapi ya yang di sebelah Ajeng juga. Anjir. Nat. Kalau misalnya gue bilang tempat paling angker di Casablanca, pasti lo mikirnya terowongannya kan? Iya. Nah, banyak orang yang nggak tahu ternyata di JPO Casablanca itu banyak banget hal mistisnya juga. Yang JPO ini antar kuburan itu. Betul. Nah, jadi gue dapet cerita ini dari cewek namanya Cia. Cia itu tuh abis pulang surprisein temennya jam 3 pagi. Dia pulang lewatin JPO Casablanca itu, tiba-tiba mobil dia mogok pas di bawah JPO itu. Nah, dia itu tipe orang yang sama sekali nggak ngerti sama mobil. Jadi pas mobilnya itu mogok, dia buka kap mesinnya pun dia juga nggak ngerti harus apa gitu. Dan nengoklah ke atas ke JPO itu. Dia ngeliat ternyata ada kayak cowok pakai baju rapi lagi berdiri di situ. Nah dia mikir kayak, oh gue minta tolong dia aja, siapa tahu bisa bantuin gue. Naiklah ke atas tuh si Cia ini. Pas dia nyampe atas JPO itu, dia ngeliat si cowok ini tuh udah ada di ujung sana. Jadi kan JPO kan nyebrang dari kanan kiri kan. Nah si Cia itu di ujung kiri, si orang ini, cowok ini di ujung kanan. Dipanggil sama Cia kayak, mas, nggak nengok-nengok. Jalan lah tuh, dia nyamperin si orang ini. Tapi Cia tuh baru sadar, ternyata pas dia nyamperin orang ini, si cowok ini, dia tuh kayak ngelewatin sesuatu. Dia mikir kayak, kayak gue ngelewatin sesuatu deh. Nengoklah ke belakang dia. Pas dia nengok ke belakang, ternyata dia ngeliat ada sosok kuntilanak Nat. Lagi duduk di ujung jembatan teralis itu, sambil ngelus-ngelus perutnya. Aduh. Jadi si cewek ini tuh kayak hamil gitu loh. Panik lah Cia kan. Dia langsung balik lah ke mobilnya itu. Dia masuk ke mobilnya, dia tutup mobilnya, dia duduk tuh sambil nangis aja. Nah pas udah rada terangan, dia tuh udah mau nyoba telepon temennya buat minta jemput lah, karena mobilnya masih mogok kan. Dia buka HP, dia mau nelfon temennya. Baru banget dia mau nelfon temennya, tiba-tiba di belakang dia nih ada suara cowok kayak gini, nyariin saya mbak. Nengoklah ke belakang kan dia. Pas dia nengok ke belakang, ternyata suara itu asalnya dari sosok cowok pakai baju rapi yang ada di JPO itu. Tiba-tiba ada di belakang dia. Nah kebesokan harinya Cia tuh ceritalah ke teman-teman kantornya. Ternyata temennya tuh bilang kalau misalnya usut punya usut, di JPO Casablanca itu mungkin orang tuh bilangnya Bronx lah. Karena ternyata Nat, banyak banget ada kejadian di sana. Salah satunya nih, ada orang yang overdosis di JPO itu. Sampai ada juga orang yang
lompat dari JPO itu. Jadi makanya JPO itu ya angker. Iya. Nat, Moy, Ya. lo berdua kalau tidur tuh harus meluk guling nggak? Selalu. Mungkin setelah lo denger cerita yang gue dapet ini, jadi agak-agak mikir sih. Atau bahkan lo tidur nggak usah pakai guling kali ya. Gue dapet satu cerita nih dari seorang cewek yang namanya Nisa. Cerita ini tuh waktu dia tuh masih kecil. Nah, pas kelas 5 SD itu, dia tuh tidur sekamar sama adiknya. Berdua satu kamar dalam satu kasur gitu ya. Dan di atas kasurnya mereka itu gulingnya cuma satu. Akhirnya ya udahlah, gulingnya ini buat adiknya aja. Nah, ada satu malam tiba-tiba tuh si Nisa kebangun di tengah malam itu. Terus dia ngeliat ada guling nih yang gak dipeluk sama adiknya di tengah antara si Nisa sama adiknya ini. Ya udah, akhirnya di tengah-tengah dia setengah ngantuk dan setengah sadar itu, dia geser-geser lah gulingnya biar adiknya ini bisa meluk guling gitu. Cuman pas dia ngeliat si adiknya ini juga meluk guling, ternyata pas ditegesin sama si Nisa, yang dipeluk sama adiknya tuh bukan guling mereka yang cuma satu itu. Itu pocong ternyata. Jadi adiknya ini meluk pocong. Akhirnya di tengah ketakutan itu, dia balik badan lah, dia punggungin tuh adiknya. Sambil dia coba tidur, dia usaha banget merem gitu ya. Dan gak lama dari situ, si adiknya itu ngomong ke Nisa, "Kak, aku gak kuat, gulingnya bau banget busuk." Kata dia gitu dari belakang dia. Terus ya Nisa kan karena masih takut, jadi dia gak bisa jawab apa-apa kan. Terus gak lama si Nisa nih ngerasa kalau ada yang turun dari kasurnya dia. Jadi ternyata adiknya tuh turun dari kasur. Terus adiknya tuh ngomong, "Kanisa, gulingnya buat Kanisa aja. Adek gak kuat soalnya bau busuk banget. Adek mau ke kamar ayah bunda aja, mau meluk gulingnya ayah sama bunda." Udah tuh. Akhirnya di malam itu si Nisa di atas kasur sendiri di kamarnya dia dan ditemenin sama pocong di belakang dia. Cir.